Oke, kalian harus berwirausaha loh gitu. Salah satunya apa sih Prof? Mungkin dari sudut pandang Prof. Perencanaan yang baik, Oke, planning begitu ya Prof planning yang ya baik, berarti ya. gitu. Oke. Planning yang baik. Tidak ada bisnis yang berjalan tanpa planning. Nya adalah berkaitan dengan jejaring bisnis. Sekarang ini jejaring bisnis itu sangat mudah didapatkan. Tidak hanya tidak kalau dulu kan kita punya jaringan bisnis kan harus kemana-mana. Oke, halo Sobat Trainer. Selamat datang di Trainer Talk, ruang ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia kewirausahaan, ide-ide segar, dan semangat membangun bisnis dari bawah. Bersama saya, Yani, beberapa waktu ke depan nantinya kita tentu akan membahas tentang wirausaha jadi pilihan. Dan wirausaha jadi pilihan ini sebenarnya tema yang sangat bombastis gitu ya, karena di tengah-tengah saat ini pengangguran sangat banyak, bahkan data dari BPS terbaru gitu ya menyebutkan ternyata lebih dari 3 juta orang gitu ya yang menganggur. Dan tentunya Sobat Planner di sini penasaran seperti apa sih ide-ide bisnis yang segar, kemudian bagaimana sih kita maintenance spirit untuk berbisnis gitu ya, sehingga wirausaha jadi pilihan itu adalah solusi bagi kita. Nah, dalam episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang hebat, keren tentunya, tidak hanya secara konseptual dan teori saja, tentunya kita akan kulik juga pengalaman beliau gitu ya, dari hal praktis berbisnis seperti apa dan berbagai macam yang beliau tempuh gitu ya berkaitan dengan kewirausahaan. Dan kali ini pada episode kali ini kita bersama Profesor Dr. Agung Winarno MM, dan beliau merupakan seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Malang ya. Dan beliau kesehariannya mengajar tentang kewirausahaan, tentang manajemen inovasi, tentang bagaimana strategi untuk berbisnis seperti itu, dan tidak hanya di teori atau dunia perkuliahan saja, tapi ternyata beliau juga sebagai seorang praktisi bisnis. Ya, narasumber kita Prof. Agung. Bagaimana kabarnya Prof. Agung? Alhamdulillah baik-baik. Selamat pagi. Selamat pagi Prof. Prof. Agung, kalau biasanya Prof. Agung di kampus itu kan juga sering sekali menjumpai mahasiswa yang bermacam-macam begitu Prof. Nah, apakah dari mahasiswanya Prof. Agung itu juga ada yang menjadi entrepreneur atau seperti apa Prof kalau di dunia kerja Prof. Agung? Baik, terima kasih. Ini selain tema menarik, ini pertanyaan menarik. Wirausaha itu sebetulnya jawaban dari pengantar yang Mbak Yani sampaikan tadi. Ya. Karena untuk menjawab pertanyaan bagaimana ke depan ini agar masalah pengangguran bisa diatasi, salah satu diantaranya adalah wirausaha atau entrepreneur. Ada pertanyaan menarik terkait dengan tadi itu. Apakah mahasiswa sudah mulai tertarik dengan wirausaha? Saya melihat kecenderungan sekarang ini sudah mulai banyak mahasiswa yang ya meskipun skala kecil. Kalau saya survei di kelas itu ada 20 mahasiswa, itu rata-rata 5 atau 6 mahasiswa dia mengaku sudah mulai merintis bisnis. Meskipun kalau kita tanya lebih jauh, rata-rata di antara mereka ya bisnis yang mungkin sekitar mengisi waktu, jadi bukan yang serius ditangani, yang direncanakan dengan baik, dipersiapkan untuk masa depannya. Prinsipnya kami mulai ada kami cukup optimis bahwa anak muda sekarang ini sudah mulai banyak yang tertarik dengan wirausaha.
Oke. Nah, menarik sekali Prof. Ternyata dari survei yang dilakukan Prof, ada 10 setiap 10 mahasiswa itu ternyata 5 sampai 6 diantaranya yang tertarik untuk atau yang bahkan menjadi pelaku usaha begitu ya Prof ya. Nah, tentunya ini yang menjadi salah satu alasan dari kita mengapa wirausaha itu menjadi pilihan begitu ya. Nah, sehingga wirausaha menjadi pilihan itu bisa jadi kita punya berbagai macam manfaat begitu ya, manfaat dari hal sosial, kemudian manfaat dari kepribadian begitu ya, dan yang bisa kita kaitkan gitu ya, kita harus bisa survive, kita harus bisa mandiri karena ternyata di sini banyak sekali yang menganggur, lapangan pekerjaan yang tersedia pun cukup sedikit gitu ya Prof ya. Meskipun sekarang kementerian atau pemerintah juga punya ini ya, mencetuskan bahwa ada lapangan pekerjaan yang selalu dibuka begitu, tapi ternyata dengan hal tersebut pun masih belum cukup begitu. Nah, sobat trainer bisa punya ada keunikan atau ada inovasi yang di dalamnya memunculkan entrepreneur itu sendiri begitu ya Prof ya. Nah, sehingga kalau menurut Prof, sehingga alasan apa sih Prof yang ingin kita bangun bahwa oke, sobat trainer di sini harus nih berwirausaha gitu ya, harus nih melakukan wirausaha. Nah, menurut Prof, biar sobat trainer ini terbuka nih Prof wawasannya untuk oke, kalian harus berwirausaha loh gitu. Salah satunya apa sih Prof? Mungkin dari sudut pandang Prof. Baik, sebetulnya kalau pertanyaannya mengapa wirausaha, itu paling tidak ada alasan. Saya ingin hanya mencoba dari 3 dimensi ya. Satu dimensi psikis lah, kejiwaan lah, karakter. Oke. Jadi seorang wirausaha itu sebetulnya, atau kalau kita milih profesi sebagai entrepreneur, secara psikis kita punya kebebasan untuk menentukan passion kita. Ada sekelompok orang tertentu yang hidupnya itu tidak mau dia diatur, karena dengan menjadi pegawai yang harus taat pada aturan itu, dia merasa ekspresi kebebasan dirinya hilang. Wirausaha itu adalah satu peluang atau kesempatan bagi orang-orang semacam ini yang butuh kebebasan ini untuk mengembangkan gagasan-gagasan barunya yang inovasinya, terus begitu ya Prof ya. Jadi secara psikis bahwa wirausaha itu akan memberikan banyak kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apa yang dia sukai. Yang kedua, dia bisa mengatur dirinya sendiri, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus mengejar prestasi maksimal gitu. Sehingga menurut saya pilihan menarik kalau seseorang itu terutama kalau generasi muda ya, mulai muda dia sudah menekuni bidang ini. Yang kedua tentu ada alasan ekonomi ya, alasan ekonomi. Wirausaha itu peluangnya sangat terbuka, sangat terbuka. Kalau kita ingin benar-benar bisa menikmati atau bisa berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal hasil karya kita, ya wirausaha. Kita tidak akan ada batasan untuk menentukan berapa per bulan. Kita sendiri yang menentukan, karena dengan wirausaha itu seseorang bisa mengejar target sesuai dengan apa yang dia miliki. Ada goal ya Prof ya. Kapasitas yang dia miliki bisa dimaksimalkan dengan itu. Sehingga dari aspek ekonomi, peluang untuk menjadi lebih sejahtera itu lebih banyak tinggi di wirausaha. Ya, Terus yang ketiga, ini aspek sosial. Orang hidup kan banyak pilihan-pilihan ini Mbak Yani. Jadi ada orang hidup yang milihnya yang penting saya dan keluarga saya nyaman itu. Tapi ada orang yang tidak cukup sekedar saya dan keluarga, tapi dia ingin komunitas begitu ya. Ada bermakna bagi lingkungan masyarakat banyak. Syukur kalau sampai ke masyarakat lebih luas lagi. Wirausaha itu kesempatan. Dengan menjadi wirausaha dia ada peluang untuk bisa memberi kesempatan orang lain untuk bisa bekerja, bisa menikmati kesejahteraan hasil dari kerja kita.
Artinya apa? Bahwa peluang-peluang kita untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat banyak. Itu wirausaha itulah Salah satu. satu. Ya, pilihan yang tepat begitu ya, Prof ya. Bahkan dibanding dengan profesi lainnya yang menurut saya dialah satu-satunya yang peluangnya untuk menjadi orang yang lebih bermakna bagi masyarakat banyak serba sangat mungkin. Jadi sangat menjanjikan sekali begitu ya, Prof ya. Jika sobat trainer ingin memperbaiki kondisi ekonomi, kemudian ingin bermanfaat bagi komunitas atau masyarakat begitu ya. Dan saya sangat tertarik sekali dengan tadi yang disebutkan Prof bahwa ternyata kalau kamu mau kebebasan, kamu mau memanage dirimu sendiri gitu ya, kamu mau mandiri, survive, ya jadilah wirausaha begitu. Dengan wirausaha kita punya goal, kita tentukan target itu seperti apa, prioritasnya bagaimana, dan tentunya nantinya kalau sekalinya sudah besar dia akan membuka lapangan pekerjaan kan begitu ya Prof ya, sehingga bisa menjadi solusi wirausaha jadi pilihan itu. Nah, saya tertarik Prof, kalau seperti itu berarti kan kita sepakat nih sobat trainer bahwa wirausaha itu adalah kunci sukses, wirausaha itu adalah solusi gitu ya untuk mengatasi berbagai macam problema sistematik seperti ini gitu ya. Nah, oleh karena itu seberapa pentingnya lah Prof ini kalau kita masukkan, menginternalisasikan di perguruan tinggi gitu. Nah, menurut Prof banyak sih sebenarnya yang perguruan tinggi itu sudah punya course gitu, entrepreneurship, ada mata kuliah mungkin tentang bisnis seperti apa, bisnis Canva bagaimana. Nah, tapi kalau menurut Prof seberapa penting sih untuk mata kuliah atau wirausahaan di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan seperti itu? Ya, baik. Jadi sebetulnya ya kesadaran lembaga-lembaga pendidikan untuk mengajarkan, memperkenalkan wirausaha pada peserta didiknya itu sudah sangat luas sekali. Ada beberapa sekolah sampai dimulai di pendidikan dasar itu sudah ada, menengah, apalagi pendidikan tinggi. Bahkan ada sebuah universitas yang membranding dirinya sebagai entrepreneur, kampus entrepreneur, kampus wirausaha. Ya. Nah, persoalannya begini, memang menjadi wirausaha itu harus ada dua hal yang harus jadi kata kunci ya. Satu adalah membangun jiwa, membangun value, nilai. Yang bagian besar kedua itu kecakapan berbisnis. Skill ya Prof ya. Skill. Tetapi seringkali yang gagal itu kebanyakan yang pertama ini, membangun value ini, membangun jiwa ini. Kalau yang kecakapan ini menurut saya sangat luar biasa gitu. Kita akan bicara soal ini dulu ya, dua hal ini. Ketika seseorang itu gagal di dalam membangun jiwanya, mentalnya menjadi seorang wirausaha, maka kecakapan yang dia miliki nggak ada gunanya. Karena coba Mbak Yani bisa lihat sekarang kan banyak di berbagai literatur. Mungkin ketik aja di AI mungkin sudah ada ya, bagaimana menjadi wirausaha sukses gitu ya. Udah banyak tipsnya banyak ya, kali bla 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 bla. Yang paling akhir itu mesti do it now, lakukan. Lakukan. Nah, persoalannya untuk melakukan ini butuh kesiapan mental tadi itu. Value tadi itu. Mindset tadi, value tadi, Bro. Padahal di dalam strategi pembelajaran yang membangun mental, merubah mindset atau ini mungkin dimensi sikap ya, afeksi ya, itu kan tidak mudah. Yang paling susah, yang paling abstrak. Paling susah. Oleh karena itu ada strategi tertentu yang harus digunakan. Perguruan tinggi harus mulai untuk dasar-dasar wirausahanya itu mulai mengenal bagaimana cara pembelajaran yang orientasinya ke membangun nilai, ke value-nya. Jadi kira-kira mengajar wirausaha itu samalah dengan mengajar pendidikan agama, gitu ya, budi pekerti. Kan tidak cukup mereka hafal sesuatu, tapi apakah itu menjadi mampu terinternalisasi? Diinternalisasikan, gitu ya. Saya beri contoh. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah sikap percaya diri. Confident ya, confident. Bro? Kan pertanyaannya bagaimana membangun orang bisa menjadi confident? Karena confident itu bisa
penyebab, bisa hasil, bisa proses. Saling berkaitan berarti Iya ya, Prof? betul. Oke. Kalau sebagai penyebab, orang dengan confident dia bisa banyak belajar, banyak hal bisa belajar. Sebagai proses, konfidensi ini bisa ditimbulkan karena sesuatu itu, dan dia pula yang menyebabkan sesuatu itu. Kalau sebagai hasil, tentu seseorang yang confident itu harus memiliki modal. Modalnya diantaranya kecakapan tadi itu. Ya. Gitu. Skill tadi ya, Prof. Skill tadi itu. Jadi menurut saya harus dibagi. Ketika mental sudah dibangun, sikap dibangun, tinggal kita sekarang menyiapkan kecakapan berbisnisnya. Kan tidak susah kalau kita ingin mengajar, ingin menjelaskan ke mahasiswa, ke semua sobat trainer ini, bagaimana menemukan pasar, bagaimana mengelola modal, gitu. Terus bagaimana dia nanti kalau suka besar mengelola SDM-nya. Ya, betul. Nah, dua hal ini menjadi penting. Ketika mentalnya sudah dibangun, dia sudah confident, kemudian dia punya jiwa inovasi, kreativitas, kemudian dia juga bisa setiap tindakannya untuk orientasi ke masa depan. Ya. Kemudian dia berani menghadapi risiko yang akan dihadapi. Take a risk ya. Nah, tentu kan tinggal kecakapannya. Kalau dia kecakapannya punya, amanlah dia menjadi wirausaha. Yang penting grow mindset dulu ya, Prof. Betul, ya, berarti betul. value dulu, Betul. kemudian jiwanya ada nih, dia memang ada kretek gitu ya, Prof. Ada niat untuk melakukan atau untuk menjadi wirausaha, tentunya harus diimbangi dengan skillnya begitu ya, Prof. ya. Betul, betul. Jadi saya sangat setuju sekali. Otomatis sekarang institusi atau lembaga pendidikan wajib untuk menginternalisasikan jiwa-jiwa. Mindsetnya itu sudah tidak lagi dipaksakan untuk kamu harus lulus menjadi pekerja, kamu harus apply di officer mana, di institusi mana, tapi sudah mulai menginternalisasikan jiwa kewirausahaan itu harus ada di setiap mahasiswa, seperti itu ya, Prof. ya berarti. Nah, Prof, kalau saya tertarik tadi dengan confident, kemudian dengan mindset terlebih dahulu, baru nanti skill akan mengikuti, begitu ya kan, Prof. ya. Nah, berarti menurut Prof, seperti apa sih seharusnya kalau sobat trainer menjadi wirausaha? Nah, menurut Prof, sobat trainer, tipsnya seperti apa sih? Bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi berwirausaha yang tepat atau yang ideal begitu? Kalau menurut Prof. Baik. Memang tidak ada resep yang ideal ya untuk menjadi wirausaha itu, karena setiap setiap orang itu punya potensi masing-masing. Ya, dia diproses oleh kondisi lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan bagaimana, itu sebetulnya tergantung dari orang masing-masing. Tapi kita bisa menjelaskannya sedikit ya. Misalnya ketika kita ingin berbisnis, yang paling penting itu dia menemukan peluangnya. Meskipun tentu untuk mendapatkan peluang ini kan tidak boleh diam. Dia harus riset. Banyak berinteraksi dengan banyak orang, banyak belajar, macam-macam lah. Sehingga dia punya menemukan ini peluang. Setelah ada peluang, dia harus punya perencanaan yang baik. Planning begitu ya. Planning yang baik. Planning yang baik. Tidak ada bisnis yang berjalan tanpa planning gitu. Nah, baru setelah planning sudah matang, yang ketiga dia bicara soal modal. Dan ingat, jangan menjadikan modal di tempat yang utama. Itu banyak pebisnis sukses itu awalnya bukan karena modal, tapi dia punya gagasan, dia punya perancangan yang matang, baru dia berpikir soal modal. Nah, setelah itu ya sudah, lakukan. Karena seperti orang belajar berenang, ketika dia hanya teoritik, maka dia gak akan bisa berenang sungguhan kan, gitu. Harus praktis lah, harus nyemplung dulu, masuk ke air. Ya sekali-sekali dia mungkin minum air, ikut tenggelam sedikit-sedikit, tapi dia bergerak di situ. Makanya bisnis itu seharusnya
semestinya dia harus Masuk dulu. masuk, Ya. masuk, Lakukan dulu gitu lakukan. ya, Prof ya. Nanti disitulah dia akan menemukan cara terbaik. Ya. Dia akan menemukan mitra yang baik. Dia menemukan produk yang dibutuhkan pasar. Ya. Nah saat itulah dia akan mulai merasakan, oh ini toh namanya wirausaha. Jadi wirausaha sekali lagi, wirausaha itu susah di awal, susah di awal. Makanya semua resep menjadi wirausaha yang terakhir adalah do it now, lakukan sekarang. Oke. Baik Prof, sangat menarik sekali. Berarti ada beberapa step ya, tahapan yang harus dia lakukan begitu. Nah, sehingga kalau menurut Prof, oke, dari gabungan semuanya tadi, 3 karakter utama yang wajib menurut Prof itu apa Prof yang untuk menjadi wirausaha yang ideal begitu? Yang pertama dia harus confident. Confident. Sekali lagi Oke, confident, confident percaya diri. ya. Sudahlah bagaimana caranya, yang penting Anda harus confident. Pede dulu gitu Pede ya. dulu, Jualan pede dulu dulu. wes apa kecil-kecilan pede. dulu enggak masalah Pede, gitu ya Prof iya. ya. Oke. Terus yang kedua dia membiasakan diri punya budaya kreatif. Ya, Jadi jangan jadi orang yang hanya satu jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Ciptakan banyak jalan itu. Dan ini bisa orang-orang tertentu itu kalau sekedar mencari cara untuk menemukan ide, gagasan itu banyak cara. Gitu. Terus baru yang ketiga menurut saya adalah dia punya ketangguhan. Oke. Ketangguhan. Confident, kemudian dia kreatif gitu ya. Oke. Di dalamnya ada berpikir soal risiko macam-macam. Ya. Baru yang ketiga punya daya tangguh. Jadi kalau jiwanya bukan jiwa tangguh, ya dia loser. ya jangan masuk ke situ. Ya, oke. Karena wirausaha itu hanya kumpulan orang-orang yang tangguh. Betul. Yang Oke. tangguh gitu. Jadi harus pede dulu lah Prof ya. Betul. Mau skalanya kecil dulu atau skala yang masih masih kecil-kecilan, it's okay gitu ya. Confident dulu, kemudian dia harus punya inovasinya apa, kreatifnya apa, caranya seperti apa. Dia kan pasti harus punya itu begitu ya Prof ya. Betul. Dan tentunya mau berusaha yang kegigihan tadi gitu ya. Mau apapun kondisinya, mau apapun problemnya, oke, jalan dulu gitu ya Prof ya, yang penting. Oke, baik. Nah, kalau menurut Prof, baik itu sebagai pendidik dan Prof juga ternyata sebagai pelaku usaha begitu kan ya Prof ya. Kalau sobat trainer menjadi wirausaha, menurut Prof, tantangan paling besar itu apa sih Prof? Kalau sebagai wirausaha awal begitu ya, sobat trainer kan pasti bingung nih. Nah, ini saya mau masuk nih, tapi apa sih tantangannya begitu? Kalau menurut Prof Ya memang musuh terbesar setiap wirausaha adalah dirinya sendiri, ketakutan itu. Kan banyak itu di teks-teks di manapun itu. Salah satu ketakutan yang banyak orang miliki adalah ketakutan dengan kerugian. Ya. Dia takut rugi. Takut enggak balik Takut modal begitu takut ya gagal, Prof ya. gitu kan. Takut tidak dihargai. Dan itu tantangan terbesar. Kalau bisa mengatasi itu dan dia sudah berani masuk, maka tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan jejaring bisnis. Sekarang ini jejaring bisnis itu sangat mudah didapatkan. Kalau dulu kan kita punya jaringan bisnis kan harus kemana-mana menemui teman, sahabat, siapapun. Terus door to door lah Prof Door to door. ya. Sekarang cukup di depan laptop kita atau HP kita berinteraksi kita sudah bisa mencari siapa yang mau menjadi mitra kita. Jadi kalau sudah kita selesai dengan urusan diri sendiri, kemudian kita punya cara untuk mencari jejaring lewat dunia maya, apa yang susah? Oke. Itu. Jadi memang tantangan terbesar itu ya diri sendiri. Diri Bagaimana sendiri. kita handle OVT-nya kita begitu ya. Kemudian mungkin pikirannya kita aduh nanti keraguan-raguan bagaimana dan seterusnya. Ya kita bagaimana memanage diri kita dulu gitu ya Prof ya. Baru kita bisa untuk mencari atau menemukan yang lain-lain, peluang-peluang yang lain itu pasti bisa begitu ya Prof ya berarti. Betul. Nah, oke. Kalau Prof boleh memberikan pesan nih kepada sobat trainer, kira-kira apa sih Prof yang bisa ya biar sobat trainer itu oke lah, kuat mentalnya untuk ya baik wirausaha ini jadi pilihan saya. Nah, pesannya apa Prof? Baik. Sobat trainer. Yang pertama pesan saya buat sobat trainer. Pertama ya, tanamkan dalam jiwa Anda bahwa Anda akan sukses dengan profesi sebagai wirausaha. Itu pertama. Yang kedua, carilah teman, sahabat yang setiap hari diskusi
itu mereka-mereka yang memang punya jiwa wirausaha. Syukur kalau dia sudah menjadi pelaku bisnis. Saya dulu mulai belajar bisnis itu karena saya kenal dengan teman-teman yang teman-teman itu selalu setiap cerita itu cerita tentang bisnisnya. Itu. Kemudian mindset kita berubah. Oh ya, gitu kan. Satu sisi kita sudah punya keinginan, kemudian ketemu dengan orang yang punya pengalaman yang menarik. Ya sudah, kita harus mencoba. Jadi kita harus mencoba gitu. Dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang mungkin belum pernah Anda lakukan. Oke, jadi grow mindset dulu begitu ya Prof ya. Mindsetnya harus wirausaha jadi pilihan ini akan menjadi pintu gerbang sukses bagi sobat planner nih. Nah, ternyata kemudian diimbangi dengan cari komunitas, cari teman gitu ya, harus ada di lingkungan yang seperti itu sehingga kita akan do it gitu ya, menjadi wirausaha. Nah, tentunya sobat planner di sini pastinya akan bertanya-tanya begitu, untuk seperti ini apa sih yang harus kita lakukan dan lain-lain begitu. Dan hari ini di episode kali ini Prof Agung sudah memberikan banyak sekali informasi gitu ya berkaitan dengan bagaimana sih idealnya seorang wirausaha begitu. Dan obrolan kita kali ini sangat inspiratif sekali Prof Agung. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Prof Agung sudah banyak sekali memberikan ide-ide insight-nya dan terima kasih untuk semuanya sobat planner. Kita renungkan dari mulai narasi di awal tadi bahwa ternyata untuk menjadi sukses begitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang namanya lapangan pekerjaan yang terlalu kecil, kemudian pengangguran yang sangat banyak. Oke, nah berarti sobat planner akan tertarik untuk menjadi wirausaha dan ini wirausaha jadi pilihan. Kita punya salam wirausaha ya Prof ya. Oke, kita akan coba Prof salam wirausaha biar sobat planner ini di sini semakin terbuka begitu ya wawasannya untuk menjadi wirausaha. Oke, salam wirausaha Prof. Bagaimana salam wirausahanya? Salam wirausaha. Salam wirausaha. Oke, baiklah sobat planner, itu tadi obrolan kita yang sangat menarik gitu ya. Pada hari ini ternyata kita belajar banyak sekali apa saja sih sebenarnya untuk menjadi wirausaha dan kita sudah banyak insight dari narasumber kita tentunya. Nantinya sobat planner bisa renungkan ya, dan siapa tahu dari podcast kali ini, episode kali ini sobat planner akan tertarik untuk menjadi wirausaha dan menjadi salah satu wirausaha yang sukses dengan membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi pengangguran yang ada gitu ya. Dan tentunya terima kasih kita ucapkan ke sobat planner yang sudah mulai dari awal sampai akhir sudah menonton, sudah mengikuti, sudah mendengarkan obrolan di podcast kali ini. Dan terima kasih kepada narasumber Prof Agung Winarno yang memberikan banyak sekali nasihat-nasihatnya tentunya dan ide-ide gagasannya sehingga sobat planner ini sudah tidak kebingungan lagi kalau mau menjadi wirausaha seperti apa. Dan nantinya di episode yang selanjutnya tentunya kita akan membahas yang lebih praktis lagi seperti apa sih tantangannya dan dari sisi atau dari kacamata praktisinya bagaimana dan implementasinya bagaimana. Nah sehingga di episode-episode nantinya kita tunggu tentunya dan jangan lupa follow akun YouTube Planner Talk, IG Planner Talk dan bagikan ke teman-teman yang juga ingin berjuang untuk menjadi wirausaha sukses dan tentunya dan tetap semangat selanjutnya sobat planner, wirausaha jadi pilihan dan salam wirausaha.